Angsuran KUR Bank BRI tahun 2025. Bagaimana sih cara kita mengangsur pinjaman KUR Bank BRI dan bagaimana sih cara perhitungan untuk kita bisa menentukan plafon pinjaman agar angsurannya tidak terlalu memberatkan keuangan kita. Simak terus pemaparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman yang menonton video saya ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang mungkin tidak semangat karena bingung, pusing bagaimana cara mendapatkan modal tambahan, simak video saya sampai habis tentang angsuran KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bersama, di tahun 2025 ini sudah banyak sekali video yang saya keluarkan, tutorial dan juga tips dan trik bagaimana cara agar teman-teman pinjaman KUR Bank BRI-nya di ACC. Nah, baik itu jalur cepat ataupun jalur lambat, sudah saya beberkan dan ulas secara detail di setiap video saya. Nah teman-teman, untuk teman-teman bisa mengukur kapasitas angsuran pinjaman Bank BRI tiap bulannya, itu saya sarankan ya kepada teman-teman, harusnya sih teman-teman bisa menyisihkan kurang lebih 25-30% dari total pendapatan teman-teman untuk dijadikan angsuran cicilan ataupun sejenisnya yang berbau kredit lah, seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya demikian bilangnya? Karena untuk kesehatan keuangan teman-teman, batas maksimal 30% untuk dijadikan kredit atau angsuran pinjaman bank, apalagi kredit KUR Bank BRI, itu sudah sangat sehat sekali. Jangan sampai lebih dari 30% teman-teman mengangsur pinjaman. Karena jika lebih dari itu akan terlalu beresiko dan terlalu berat untuk masa depan teman-teman. Karena apa? Yang pertama nih, belum tentu usaha teman-teman ini berjalan panjang umur ya. Bukan saya mendoakan, tapi terkadang kita kalau dalam berbisnis itu ada up and down-nya. Kalau teman-teman lagi down, jangan sampai angsurannya dari pinjaman KUR Bank BRI teman-teman ini membebani ya, yang mengakibatkan gagal bayar atau gagal mengangsur pinjaman KUR Bank BRI. Nah, kemudian yang kedua, jikalau misalkan usaha teman-teman ini tutup atau bangkrut, nah nanti 30% ini bisa teman-teman sudah pikirkan dari awal nih, apakah akan memulai usaha yang baru atau bekerja mengikut orang, seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan jika teman-teman tidak disesuaikan dengan kemampuan bayar, artinya 30% dari total pendapatan itu untuk angsuran kredit, maka saya jamin teman-teman akan mengalami kesusahan di kemudian hari. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, apakah dari 30% hitungan untuk angsuran kredit itu mencukupi untuk kebutuhan atau tidak? Jika belum, tentu saja saya sarankan kepada teman-teman sekali lagi bahwa bisa dikurangi anggaran-anggaran yang mungkin tidak diperlukan ya. Karena apa? Biasanya kalau teman-teman baru mau buka usaha, pengennya yang wah, pengennya yang bagus. Nah, jangan sampai itu mengorbankan dari rumus tadi, 30% dari total pendapatan yang bisa teman-teman gunakan untuk angsuran kredit pinjaman KUR Bank BRI. Agar aman semuanya, teman-teman aman, keluarga aman. Kenapa saya bilang demikian? Karena KUR Bank BRI ini kan angsurannya ini atau pinjamannya ini tidak diproteksi oleh asuransi jiwa ataupun asuransi kredit nih teman-teman. Jadinya jika teman-teman ini macet atau menunggak untuk angsuran KUR-nya, tidak akan diklaim oleh asuransi. Begitu pula misalkan teman-teman ini meninggal di kemudian hari dan masih ada angsuran KUR Bank BRI yang berjalan, maka keluarga akan meneruskan angsuran pinjaman tersebut. Jadi jangan sampai keluarga kesusahan dan juga teman-teman juga kesusahan untuk bisa menutup angsuran pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Oke, kemudian yang kedua, nah apa hal yang teman-teman perlu siapkan ketika teman-teman ingin meraba-raba ataupun ingin memproyeksikan ataupun ingin mereng-reng nih berapa sih angsuran KUR Bank BRI
tiap bulannya dari pokok ataupun bunga yang harus teman-teman bayarkan. Nah, untuk angsuran KUR Bank BRI tersendiri teman-teman, caranya gampang dan sangat mudah sekali untuk teman-teman bisa menghitung nih, kira-kira angsuran segini, angsuran kredit KUR segini saya mampu atau tidak. Caranya gampang teman-teman. Misalkan nih teman-teman kebutuhannya berapa, misalkan 10 juta. Nah, berapa sih pokok pinjaman yang harus teman-teman bayarkan dan bunga yang harus teman-teman bayarkan tiap bulannya. Nah, saya kasih rumus misalkan nih, bunga KUR yang teman-teman akan disetujui misalkan 0,35. Maka untuk menghitung bunga atau cicilan bunga tiap bulannya dari angsuran KUR Bank BRI-nya teman-teman adalah 5 juta tadi atau 10 juta tadi yang saya sebutkan di awal, 10 juta dikalikan bunganya 0,35%. Itu adalah bunga yang harus teman-teman bayarkan tiap bulan. Lantas, bagaimana cara menghitung pokok pinjaman angsuran KUR Bank BRI tahun 2025? Jika bunga tadi dikalikan pengalinya dengan pokok pinjaman, pun dengan jumlah pokok pinjaman yang harus teman-teman bayar tiap bulan adalah pokok pinjaman dibagi dengan jangka waktu di mana teman-teman ini mampu untuk mengangsur. Misalkan 10 juta, teman-teman mampu mengangsur dalam waktu 2 tahun ya, maka 10 juta dibagi 24. 24 ini apa? 24 ini adalah bulan. Maka 10 juta bagi 24 bulan sama dengan adalah jumlah nominal pokok pinjaman. Pun dengan bunga tadi. Jumlah pokok pinjaman 10 juta tadi dikali dengan bunga atau jasa yang harus teman-teman bayarkan tiap bulan 0,35. Maka pokok dan bunga tersebut tadi yang harus teman-teman bayarkan tiap bulan untuk bisa teman-teman menutup angsuran pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Apakah sulit atau tidak? Saya rasa tidak sulit ya teman-teman ya, untuk bisa menentukan kemampuan bayar teman-teman dari dasar perhitungan tadi. Kalau misal tidak mampu, misalkan 10 juta nggak mampu 2 tahun, boleh loh teman-teman dipanjangkan jangka waktunya menjadi 2,5 tahun mungkin, ataupun 3 tahun sesuai dengan kemampuan bayar teman-teman. Jangan sampai nih teman-teman ikut-ikutan saudara atau tetangga atau keluarga yang lain mungkin. Jangan ambil pinjaman dengan jangka waktu panjang. Oke lah, memang betul. Karena semakin banyak bunga yang harus teman-teman bayarkan ke bank. Tapi bisa jadi kemampuan bayar mereka berbeda dengan teman-teman. Kemampuan bayar mereka mungkin bisa mengcover pendapatan mereka itu untuk mengangsur pinjaman, tapi belum tentu dengan teman-teman. Maka dari itu ilmu yang sudah saya berikan tadi, tips dan trik bagaimana cara menghitung angsuran bunga pinjaman atau kredit Bank BRI, bagaimana cara menghitung pokok, bagaimana cara menghitung bunga itu harus teman-teman hitung dari awal sebelum teman-teman pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi singkat dari saya tentang angsuran KUR Bank BRI atau angsuran BRI ya di tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.